Amin. Yang mulia, yang kita banggakan, para guru, para wakil talqin, terutama yang dihadirkan bersama kita malam ini, para penjaga Manaqib Online Internasional, ada Ayahanda Profesor Kiai Haji Raden Haji Sunaryo dari Bogor, ada Ayahanda Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, dan Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah juga hadir bersama kita. Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, dan juga alhamdulillah hadir Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar. Yang kita cintai, kita banggakan bersama Bunda Haya Sukmono sebagai Komandan Manaqib Online Internasional bersama tim beliau yang luar biasa, bersama Ibu Dwi Kartikawati, Profesor Haji Priyatno, Ibu Sari, dan Mas David Odimena yang menjadi wasilah kita bersama berkhidmat dalam majelis yang diridhoi pengarsa Abah, diridhoi oleh Allah. Juga yang berbahagia para petugas Manaqib yang bertugas dengan baik, dan yang berbahagia malam ini pemangku hajat yang mulia Ibu Hajah Atik Wirawati. Semoga dengan barokah berkah Manaqib Online Internasional ini, ya Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk Ibu Atik Wirawati bersama beliau, keluarga besar beliau, menyempurnakan kesehatan jasmani rohani beliau, mengangkat segala kesusahan, segala kesulitan, mempermudah jalan beliau, memperkuat keistiqomahan, dan doa yang sama untuk kita semua, jamaah Manaqib Online Internasional, yang alhamdulillah telah hadir 71 titik di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, malam ini izinkan saya melanjutkan pembahasan mengenai uzlah yang di bulan Zulqa'dah ini memiliki makna saling terkait dengan huruf-huruf di bulan Zulqa'dah ini, ya, huruf lain, huruf dalnya yang bermakna jauh atau huruf, dan juga huruf lam yang bermakna lahu atau sendaguro, dan huruf-huruf yang lain nanti sekilas kita akan kaji secara mudah-mudahan sesederhana mungkin. Sebelumnya saya mohon maaf, ini ada sedikit kendala tadi saya dengan koneksi sehingga harus berpindah tempat yang agak gelap, jadinya agak view-nya kurang bagus. Nah, ini bukan kebetulan, tadi sekitar jam berapa ya? 7:30 lewat dikit itu ibu saya dan putri saya menyalakan televisi, nggak tahu siarannya apa. Nah, kebetulan, bukan kebetulan, yang muncul adalah berita tentang perayaan, ya, apa, sepak bola. Ini nggak tahu ini apakah di antara Bapak Ibu ini ada yang pecinta sepak bola. Nah, sedang merayakan ini para supporter Maung Bandung, ya, Persib Bandung, yang sedang juara satu Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia. Ini perayaannya di jalan-jalan luar biasa, banyak sekali, ramai sekali. Nah, saya ingat tahun berapa, lama sekali sebelum saya ke Jogja itu, waktu saya di Surabaya, Persebaya juga pernah juara Liga Utama, ya. Dan wah, itu setelah menunggu 10 tahun, kurang lebih, itu Persebaya juara Liga, luar biasa sambutannya, perayaannya gegap gempita, heboh seluruh kota Surabaya itu, ya. Saya ingat pesta, bukan pesta ya, seperti perayaan, orang-orang turun ke jalan penuh. Itu mulai jam 9, jam 10 malam sampai jam 12, sampai jam 1, sampai subuh, ya, karena begitu senangnya eh, apa namanya, timnya menang liga, eh, apa namanya, liga sepak bola olahraga gitu, ya. Dan perayaan-perayaan serupa itu juga terjadi kalau Bapak Ibu ini penggemar bola, melihat misalkan klub-klub di Liga Inggris, ya, Liga Spanyol, kemudian di Jerman, kalau mereka menang itu perayaannya diarak seluruh kota itu, ya.
Nah, perayaan-perayaan seperti ini adalah salah satu fenomena atau realitas yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya ya di masa-masa dahulu ya. Katakan sebelum apa kemerdekaan atau sebelum masa industri begitu. Belum pernah ada, setahu saya, sejarah umat manusia itu ada perayaan yang gegap gempita untuk sebuah klub yang memenangkan sebuah pertandingan olahraga ya. Jadi kalau kita bayangkan itu, kalau kita pakai logika sederhana saja, bagaimana mungkin sebuah olahraga yang itu dimainkan dengan 11 orang melawan 11 orang memasukkan bola ke sebuah kotak ada jalannya gitu ya, ke jala lawan gitu. Kalau dipikir tidak ada yang istimewa dengan klub. Sebenarnya seperti anak-anak memainkan bola, ya. Memang namanya permainan ya, game. Eh, Seperti itu dan ada banyak sekali. Nah, tetapi permainan yang sebenarnya itu tidak bermakna apa-apa. Artinya kalau gol klub yang menang ya tidak ada perubahan. Apakah kemudian ekonominya menjadi lebih naik gitu, kecuali dia masuk dalam industri, kemudian apakah dunia menjadi lebih baik atau lebih damai misalkan. Sama sekali tidak ada hubungannya karena memang yaitu permainan gitu ya, yang membuat permainan itu istimewa, begitu keren, begitu dahsyat adalah dunia industri kita yang dikemas dengan berbagai macam sponsor, berbagai macam apa namanya siaran sehingga menjadi begitu dahsyat gitu ya. Sehingga begitu dahsyatnya sampai ada pemain-pemain bola itu yang honor gajinya itu tidak masuk akal gitu ya, sampai saya ingat ada pemain di Liga Inggris itu yang per gajinya per minggunya itu bisa sampai ratusan juta. Bahkan ada transfer pemain-pemain yang harganya sampai ratusan miliar dari satu klub ke klub yang lain hanya untuk bermain bola gitu ya dalam beberapa tahun gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir ini sudah tidak masuk akal ya, tidak masuk logika. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Dan ada untuk klub-klub tertentu yang supporternya itu rela membeli harga merchandise ya, kaos-kaos mereka yang harganya tidak murah, 300 400 ribu, bahkan untuk klub tertentu sampai hampir 1 juta misalkan untuk para idolanya gitu. Dan itulah realitas yang kita hadapi sekarang. Artinya setiap hari. Dan di Indonesia juga bukan hanya Persib Bandung itu ya, sampai pemerintah kita mengeluarkan PSSI dalam hal ini, mengeluarkan uang miliaran rupiah bahkan hampir ratusan miliar mungkin ya, hanya untuk mendatangkan pelatih dari luar negeri agar tim bolanya ini punya prestasi begitu ya. Dan ya tidak diuntungkan, tidak ada prestasi yang muncul ya, hanya terbatas gitu. Nanti menang sebentar, kalah lagi gitu, meskipun udah ganti-ganti pelatih, ganti tim, nah, jangan mengecewakan. Padahal ada olahraga-olahraga lain yang apa namanya itu Indonesia punya prestasi. Nah, saya dulu pernah tinggal di Australia juga untuk waktu yang lama. Hal yang sama terjadi gitu ya. Berarti betapa olahraga prestasi atlet-atlet Australia dalam cabang renang, kemudian apa namanya tenis ya, berkuda, kemudian bahkan sepak bola juga itu di apa disponsori oleh pemerintah menghabiskan uang banyak sekali ya, ratusan miliar, puluhan miliar dolar ya. Jadi ya, kalau ukuran kita udah triliunan agar berprestasi dan menjadi kebanggaan nasional. Nah, eh, ini sekedar contoh atau sekedar ilustrasi kalau kita lebih pikir-pikir, seaneh itulah dunia kita sekarang ini gitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu sepele, biasa, tapi ketika dia dipoles, dipermainkan oleh dunia industri, oleh apa namanya sistem ekonomi, dia menjadi sesuatu yang sangat komoditif, dijual dan laku dan banyak yang kemudian membelinya gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu bentuk yang sangat-sangat nyata realitas yang di dalam kitab Foto Lesuhur itu disebut sebagai pengarsa sebagai lahu, senda gurau gitu ya. Sebenarnya itu kosong aja, tidak apa, tapi hanya permainan yang dibuat oleh
media untuk menghasilkan uang gitu. Kemudian stasiun-stasiun TV dibuat, program-program komentator-komentator dibuat, ada majalah khusus gitu ya. Misalkan kita bisa bertanya, ketika Persib Bandung juara Liga 1, apakah kemudian warga Bandung itu menjadi lebih sejahtera atau lebih sehat di hidupnya gitu ya, lebih panjang apa namanya harapan hidupnya begitu, atau lebih sehat secara fisik. Karena tujuan olahraga kan tidak lain tidak bukan menyehatkan gitu ya. Logikanya kalau klub sepak bolanya itu juara, mestinya dia mengangkat kesehatan orang-orang di Bandung atau sekitarnya gitu. Tapi tidak seperti itu logiknya. Dan mungkin bisa kita tanya juga sponsornya ini. Karena banyak sponsor-sponsor seperti rokok gitu ya, yang menjadi sponsor utama olahraga, yang mereka sesungguhnya adalah anti kesehatan. Jadi ini sangat ironis betapa satu produk industri yang justru melawan kesehatan itu menjadi sponsor kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan sesungguhnya untuk menciptakan kesehatan atau mendorong kesehatan. Nah, tapi itu terjadi gitu ya di Indonesia. Kalau di tempat lain beda lagi ya. Kalau di Australia dulu lembaga judi ya, jadi industri judi itu yang menjadi sponsor olahraga. Seingat saya itu tenis Australian Open itu. Nah, yang ingin saya kemudian apa hubungannya dengan uzlah ya? Minggu lalu pernah kita diskusikan, pernah kita sampaikan bahwa uzlah adalah mengasingkan diri kita dari keramaian, dari segala gegap gempita di luar dunia kita pada saat kita berada di sana. Pada saat kita bersama orang-orang sekitar kita. Katakan kalau sekarang terjadi perayaan besar-besaran di Bandung, mungkin bagi warga Bandung, hadir di tengah-tengah perayaan gegap gempita seperti itu. Tetapi hati terasing, gitu. Hati tidak ikut gegap gempita, hati tidak ikut pada kesukacitaan yang menggelora gitu, dalam masalah Bandung karena sport apa klubnya kesayangannya menang gitu ya. Nah ini artinya menjaga hati, mengunci, menghijabi hati kita dari gelombang, dari hanyutnya apa namanya arus sosial di sekitarnya karena perayaan-perayaan seperti itu, gegap gempita seperti itu. Nah, salah satunya uzlah juga artinya menghadirkan kita atau membuat hati kita, mengkhususkan hati kita untuk selalu sibuk mengingat ya, asik sibuk dan fokus berzikir saja mengingat pada Allah. Meskipun secara fisik, secara empiris mata kita melihat gegap gempita dunia, perniagaan, kehidupan sosial, telinga kita mendengar gitu. Jadi indera kita ini semuanya aktif mencerap pengalaman di sekitar kita dan kita terpapar oleh itu. Tetapi uzlah dengan uzlah hati kita uh, terkunci, terbersihkan dan sibuk ya dengan Allah. Kalau istilahnya Pangersa Aba itu ya melarikan diri dari yang selain Allah gitu. Jadi wafiru ilallah ya kembali kepada Allah meskipun kita secara fisik hadir dengan masyarakat yang penuh kegembira ini. Nah, ini yang saya kira sangat penting di mana Pangersa Aba menjelaskan di dalam kitab Fadhali Zuhur bahwa uzlah adalah meninggalkan segala sesuatu yang tercela dan menggantinya yang dengan yang terpuji. Nah, kalau kita sampaikan tadi di mana indera kita ketika hadir dalam masyarakat, termasuk tidak ada secara langsung ketika kita melihat acara di televisi, melihat berita-berita di sosial media, berbagai macam itu sebagai macam perayaan, gegap gempita, kehebohan, itu dengan risiko banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, yang sia-sia, atau kembali istilahnya lahu ya, senda gurau dalam kitab Fathul Zuhur itu menggantinya dengan yang bermanfaat, dengan yang baik, dengan yang terpuji. Itu artinya ketika sampai kepada hati kita atau tidak sampai kepada hati kita sibuk dengan ingatan, dengan zikir hanya kepada Allah saja. Artinya kita sebenarnya menjalani mungkin bukan dua kehidupan ya, tapi dua pengalaman ya, pengalaman indrawi tubuh kita, fisik kita melihat, mendengar
apa yang ada di dalam masyarakat, tapi hati kita kemudian menjalani perjalanan yang lain. Dan sesungguhnya di dalam Toriko ini kita diajarkan bahwa perjalanan yang sejati, yang sesungguhnya itu adalah perjalanan batin kita, perjalanan hati kita yang sibuk, yang asik, yang fokus, eh, yang apa namanya, ya itu dia tenggelam ya, hanyut kepada ingatan kepada Allah saja. Nah ini artinya kita memasang hijab ya antara hati kita dengan sesuatu selain Allah di tengah segala kesibukan gegap gempita dunia yang diciptakan, dibuat, diperbanyak, direproduksi oleh manusia lewat sistem sosial yang ada, lewat industri, lewat sistem ekonomi, lewat sosial media, lewat banyak hal ya, semakin banyak terjadi di sekitar kita. Dan ketika kita memasang hijab antara hati kita dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dengan indera kita, sesungguhnya ada ada beberapa bentuk atau dampak dalam artian kita tidak mengambil segala sesuatu yang terjadi di luar kita yang dianggap sangat penting oleh sangat keren, sangat asik oleh masyarakat sebagai sesuatu yang apa ya namanya memang sangat penting ya, sangat serius ya. Nah, jadi tidak larut, tidak terjebak gitu ya. Di dalam bahasa Al-Qur'an itu tidak lalai, tidak melarikan hati kita, tidak terbawa dalam gegap-gempita di luar dunia. Dan ini artinya segala sesuatu yang saya maksudkan tadi itu bisa banyak hal, bisa kekayaan harta yang kita miliki atau harta yang tidak kita miliki, bisa prestasi dunia yang kita miliki, jabatan, status sosial, termasuk janji-janji dan propaganda yang ditawarkan manusia, baik itu berupa apa, bisnis, produk, macam-macam gitu ya, eh, termasuk perniagaan tentang dan kisah-kisah tentang kehebatan, kedahsyatan dunia manusia tentang termasuk dunia sepak bola yang tadi itu ya, membuat permainan yang simpel yang sederhana menjadi luar biasa, menjadi gegap-gempita. Nah, kita tidak terbawa. Uzlah artinya membuat hati kita tidak terbawa dengan gegap gempita yang seperti itu karena kesibukan kita dengan zikir aja. Nah, gegap gempita itu yang tadi kembali yang berkaitan dengan huruf lam dalam bulan Zulqa'dah ini sebagai lahu. Jadi artinya eh, lahu ini adalah sebagai realitas yang kita alami atau pengalaman kita alami secara indrawi gitu ya. Sementara uzlah adalah sikap batin kita dalam menghadapi lahu itu. Kalau di dalam bahasa Jawa mungkin bisa disederhanakan itu kita membuat kita untuk menerima segala sesuatu yang dalam masyarakat dunia kita itu biasa aja ya, tidak gumunan gitu ya, tidak gampang terkejut, tidak gampang terpesona, tidak mudah hanyut, tidak mudah larut dengan arus sosial di sekitar kita atau menjaga jarak ya. Nah, karena semuanya itu adalah dinamika sosial ya. Dan termasuk di situ sesungguhnya adalah status atau keadaan harta yang kita miliki atau tidak miliki. Jadi, nah ini sangat penting ya di dalam Al-Quran jika dikatakan bahwa jangan sampai harta kekayaan yang kita punya, termasuk kecintaan kita kepada anak dan keluarga itu melalaikan kita kepada Allah. Nah ini yang artinya, maaf, ini kembali kepada status sosial dari harta dan kekayaan tadi itu ya, yang sesungguhnya itu tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri gitu ya. Misalkan contoh begini, di masa saya kecil dulu, sangat jarang warga atau orang itu orang bisa punya mobil ya. Yang banyak terjadi ya ada sepeda atau motor. Jadi standar kekayaan atau kesuksesan seseorang itu kalau sudah punya motor gitu berarti dia kaya. Cukup lah ya. Kalau apa namanya sudah sekolah sudah baru punya sepeda bisa naik angkot itu biasa. Nah, sekarang ini ketika produksi otomotif begitu masif,
kepemilikan terhadap motor itu bukan lagi standar kekayaan atau kesuksesan seseorang, tapi kepemilikan pada kendaraan roda 4, mobil misalkan ya, meskipun ngutang, meskipun nyicil gitu. Karena standarnya udah berubah. Nah, sehingga kalau kita pakai ukuran-ukuran itu sesungguhnya relatif karena itu buatan manusia. Diciptakan menurut standar kehidupan sosialnya masing-masing. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran jangan sampai itu melalaikan karena standar itu adalah buatan konstruk atau dalam bahasa ilmiah itu konstruksi sosial ya. Buatan atau ciptaan atau kreasi dunia kita. Dan uzlah artinya kita tidak terlarut dalam kreasi itu. Artinya kita menerima apa yang kita miliki dan tidak kita miliki itu apa adanya, tanpa menerapkan standar-standar sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sesungguhnya ini kalau kita pahami, ini sesungguhnya sikap qanaah ya. Sikap qanaah itu menerima apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki itu apa adanya, dengan rasa cukup, rasa syukur. Artinya tidak menggunakan standar sosial itu untuk mengukur nasib sosial kita atau harta kita atau kesulitan-kesulitan yang kita punya gitu ya. Karena dunia itu standar itu kalau mau dibilang secara ini itu adalah lebih banyak dibuat oleh dunia manusia. Jadi sesungguhnya ada kaitan yang sangat dekat, sangat erat antara qanaah dengan uzlah. Jadi qanaah sesungguhnya adalah salah satu bentuk uzlah, sikap menerima, sikap apa namanya bahagia dengan apa yang kita punya, dengan kondisi yang kita miliki, itu adalah bentuk uzlah, bentuk kita menjaga jarak dari dunia sosial kita dengan tidak menerapkan standar-standar sosial, cara orang menilai harta, cara menilai orang prestasi atau status sosial itu dengan cara kita menerima, gitu ya. Nah, demikian juga sebaliknya, sikap qanaah menerima apa adanya dengan syukur, dengan bahagia, itu tidak mungkin kita wujudkan atau kita lakukan tanpa uzlah. Jadi qanaah itu wujud kita sedang melakukan uzlah karena itu sikap batin gitu ya, sikap batin. Nah, pada saat yang sama ketika kita melakukan uzlah, mengunci, mengasingkan hati kita dengan sibuk kepada Allah saja, nah, sesungguhnya uzlah ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak fokus pada dimensi rasa gitu ya. Kepada karena ini tidak bisa kita pikirkan apa namanya sikap itu dan rasa ini yang kembali dalam bulan Zulqa'dah ini bermakna apa diterjemahkan kembali kepada makna zauk ya dalam bulan Zulqa'dah pengasabah menampilkan huruf zal yang pertama itu sebagai zauk rasa. Nah, rasa ini yang ada dalam hati, hanya dalam hati yang ketika kita fokus dengan zikir yang ditanamkan lewat talqin itu kita kembangkan, kita zawamkan, kita istimewkan, dia muncul. Ya, sesuatu yang hanya kita bisa mengenali hati kita. Nah, jadi uzlah ini hanya bisa juga kita jalankan kalau kita fokus kepada zauk itu tadi. Jadi di sini kita melihat betapa ada keterkaitan yang sangat erat antara sikap qanaah, sikap zauk ya, dan uzlah itu dan laufu ya seperti saya katakan tadi ini kalau dikaitkan dengan yang huruf lain ya, seperti akhlak ya ya sebenarnya juga bisa nanti insya Allah kita lanjutkan karena ini tafsir dari bulan Zulqa'dah ini semuanya saling saling mengait satu sama lain. Jadi kembali kepada uzlah. Uzlah adalah tindakan di mana kita mengasingkan diri. Nah, tindakan mengasingkan diri itu hati adalah tindakan hati gitu ya. Di mana kita hadir tengah masyarakat, kita melihat apa yang orang-orang lihat, kita mendengar apa yang orang-orang mendengar gitu ya. Bahkan kita melakukan apa yang orang-orang mendengar. Tapi hati kita tidak tidak larut gitu ya. Ada hijab di situ yang kita bangun. Dan hijab ini yang membuat kita kemudian hanya bisa kita lakukan apabila kita sibuk mengingat Allah, sibuk bersikir, sibuk menjaga amalia, dan kita bisa melakukannya terus-menerus secara istiqomah apabila kita bisa fokus kepada rasa yang muncul, kenikmatan, rasa kebahagiaan. Seperti manakib inilah ya contohnya, pengalaman ya saya kira semua bahkan hampir
semua ikhwan akhwat Bapak Ibu mengalami bahwa ketika kita mengikuti manakib baik online maupun offline ada rasa bahagia dan nikmat yang kadang-kadang kita nggak bisa jelaskan. Jadi katakan yang online aja kita miss satu dan dua itu hanya rasa ada sesuatu yang kurang gitu ya. Yang itu ada tanda di mana rasa kita sedang berjalan. Dan dengan begitu kita fokus untuk menguzlahkan diri kita dengan fokus kepada manakib. Dengan uzlah ini kita membangun sikap eh, qanaah ya, menjaga diri kita dari standar-standar sosial sehingga kita menerima bahagia dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita sebagai bentuk apa ya komunikasi, bentuk relasi antara kita dengan Allah yang hanya dikenali oleh rasa yang diciptakan oleh zikir dan amal-amal yang kita lakukan. Sementara begitu, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan apabila ada waktu. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Bika roti pangasya abah al-fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Iya karena itu wa iya karena stain asyratul takim asyratul ladina. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma